Membuang hajat merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan makhluk hidup. Ketika tubuh tidak membuang zat-zat yang sudah tidak diperlukan, maka akan menyebabkan penyakit yang berbahaya. Namun, perlu kita renungi, kita adalah makhluk yang dikaruniai akal, sebagai pembeda antara kita dengan makhluk lainnya. Maka, dalam hal apapun, kita dianjurkan untuk beretika. Salah satunya dalam hal berhajat. Di dalam membuang hajat, ada tata cara serta etika yang harus kita lakukan. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak tayangan Kata Santri kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam segmen Kata Santri. Karena pentingnya membuang hajat bagi kesehatan, maka hal ini dirasa wajib bagi tubuh kita. Dan juga wajib hukumnya untuk mensucikannya. Maka dari itu, pada tayangan Kata Santri kali ini, kita akan membahas tentang etika membuang hajat dan cara mensucikannya. Berhajat bisa pada dua tempat. Yang pertama, tempat khusus, dan yang kedua, tempat terbuka. Ada etika yang harus kita lakukan ketika hendak membuang hajat pada dua tempat tersebut. Yang pertama, tempat khusus atau toilet, dan yang kedua, tempat terbuka atau alam bebas. Ketika kita hendak membuang hajat pada toilet, ada etika yang harus kita lakukan, seperti yang telah disampaikan pada video rekomendasi di atas, yakni yang membahas tentang mandi, dan di dalamnya ada etika ketika kita hendak masuk ke dalam toilet. Namun, ada tambahan untuk hal ini, yaitu disunahkan menutup kepala ketika hendak membuang hadas di alam bebas maupun di toilet. Ketika kita hendak membuang hajat di alam bebas atau tempat terbuka, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, menjauh dari keramaian. Yang kedua, walaupun jauh dari keramaian, sebisa mungkin tutupilah aurat yang masih bisa ditutupi. Yang ketiga, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Yang keempat, tidak menghadap matahari atau bulan, dan juga tidak membelakangi keduanya. Yang kelima, jangan membawa atau berkata-kata yang di dalamnya mengandung nama Allah atau utusannya, dan jangan berkata-kata yang tidak berguna. Yang keenam, jangan membuang hajat sembarangan, seperti pada tempat yang airnya tidak mengalir atau mengalir tetapi sedikit. Karena jika kita membuang hajat di tempat itu, maka kotoran kita akan tetap di tempat tersebut. Yang ketujuh, jangan membuang hajat di bawah pohon yang berbuah atau pohon yang dijadikan tempat berteduh. Berhajat erat kaitannya dengan beristinja. Secara bahasa, istinja berasal dari kata ngajautu syai'a ay qata'tuhu, yang artinya aku memutus sesuatu. Sedangkan secara istilah, istinja yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari dalam tubuh dengan menggunakan air, batu, atau media lainnya. Adapun nama lain dari istinja yaitu istijmar dan istibro. Beristinja dapat dilakukan dengan hanya menggunakan air mutlak saja atau hanya menggunakan batu atau media lainnya. Namun, yang paling utama yaitu menggunakan kedua media tersebut dengan cara menggunakan batu terlebih dahulu, lalu disempurnakan dengan menggunakan air. Namun, apabila kita ingin beristinja hanya menggunakan salah satunya saja, maka yang lebih utama dengan menggunakan air. Sebab, air dapat menghilangkan wujud serta bekasnya, sedangkan batu atau media lainnya hanya dapat menghilangkan wujudnya saja. Dan juga diperbolehkan beristinja hanya menggunakan batu atau media lainnya saja. Hal ini dilakukan ketika kita dalam keadaan tidak adanya sumber air. Bersuci menggunakan batu disebut juga dengan istijmar, yang berasal dari kata jamarot yang artinya bebatuan, atau lebih dikenal dengan istilah peper. Maka dalam hal ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, sehingga cebok yang kita lakukan dianggap sah. Yang pertama, barangnya suci.
tidak bisa beristinja dengan menggunakan barang yang najis, karena justru akan menyebabkan kenajisan pada tempat yang akan dibersihkan, bukan malah membersihkannya. Yang kedua, tidak bisa beristinja dengan menggunakan sesuatu yang basah, misalnya batu yang terkena air atau tisu basah. Hal ini akan menyebabkan najis tidak hilang, malah akan menyebarkannya. Yang ketiga, barang yang digunakan untuk beristinja berupa sesuatu yang dapat menghilangkan dan menyerap najisnya. Dalam tanda kutip, barang tersebut memiliki permukaan yang agak kasar. Maka, tidak diperbolehkan beristinja dengan menggunakan barang yang memiliki permukaan halus, seperti kaca dan lainnya. Yang keempat, bukan barang yang dihormati, seperti makanan manusia, semisal roti dan lainnya, atau makanan jin, yaitu tulang belulang. Apapun yang memenuhi 4 syarat tersebut, maka dapat dijadikan alat untuk beristinja. Setelah kita mengetahui syarat-syarat barang yang dapat dijadikan alat untuk beristijmar atau peper, selanjutnya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika kita hendak beristijmar atau peper. Yang pertama, dengan menggunakan 3 buah batu atau lebih, atau menggunakan 1 buah batu yang memiliki 3 sisi. Perlu diingat, meskipun dengan 1 batu atau 1 sisi batu tempat yang dibersihkan dari najis itu telah bersih, tetap ada keharusan untuk menambahnya sampai batas minimal 3 batu atau 3 sisi batu. Mengapa demikian? Sebab yang menjadi syarat dalam beristijmar itu membersihkan kotoran dengan 3 usapan batu. Sebaliknya, bila dengan 3 batu tempat yang dibersihkan itu belum bersih, maka kita wajib menambah hingga tempatnya benar-benar bersih. Dalam hal penambahan ini disunahkan sampai bilangan ganjil, meskipun tempatnya telah bersih pada saat bilangan genap. Nomor 2, batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis, sampai najis yang dibersihkan tidak lagi tersisa, kecuali hanya bekasnya saja yang tidak bisa dihilangkan selain menggunakan air. Nomor 3, najisnya belum kering. Bila najisnya telah mengering, tidak bisa beristinja dengan menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Nomor 4, najisnya belum berpindah tempat. Jika najisnya telah berpindah tempat, maka wajib menggunakan air sebagai media beristinja. Yang kelima, najisnya tidak terkena benda najis lain atau benda suci yang basah. Tetapi, bila yang mengenainya air keringat atau benda suci yang kering, hal ini diperbolehkan. Namun, bila yang mengenainya benda najis, baik kering maupun basah, atau benda suci yang basah, maka beristinja harus menggunakan air. Yang terakhir, najisnya tidak terkena air. Bila najisnya terkena air, maka beristinja harus disempurnakan dengan menggunakan air. Tidak cukup hanya dengan menggunakan batu saja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pembahasan yang kurang dipahami, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Dukung terus channel Pesantren Fatwa dengan cara like, share, and subscribe. Akhirul kalam, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.